Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak yang Bapak sayangi. Kita berjumpa lagi di suasana yang berbeda ya. Karena tahun lalu kalian masih di kelas 2 dan sekarang Alhamdulillah kalian sudah naik ke kelas 3. Hari ini adalah pelajaran pertama dan pelajaran kedua yang Bapak gabung jadi satu video yang akan membahas tentang perangkat lunak Microsoft Word atau yang biasa kita sebut sebagai perangkat lunak pengelola kata. Dan nanti di tugas hari ini kalian akan mendapatkan dua tugas. Yang pertama untuk nilai pertemuan pertama dan yang kedua untuk nilai pertemuan kedua. Baik anak-anak, mungkin Bapak akan mulai pelajarannya. Kalian siapkan buku tulis untuk mencatat karena nanti di sesi kedua akan banyak berisi tentang fungsi-fungsi yang kalian harus mengerti. Jadi siapkan buku catatannya dan catat yang menurut kalian penting ya. Dan daftar topik hari ini kita akan membahas mengenal program Microsoft Word. Yang kedua adalah fungsi dari Microsoft Word. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tampilan Microsoft Word. Oke, kita mulai dari pengertian Microsoft Word terlebih dahulu. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Jadi tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari Microsoft Word yang sudah dijelaskan jika Microsoft Word itu untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Dan itu juga termasuk dari fungsi Microsoft Word itu sendiri. Jadi memang perangkat lunak pengolah kata ini fungsinya hanya untuk membuat, mengedit, atau mengubah, dan memformat dokumen. Biasanya Microsoft Word ini atau perangkat lunak pengolah kata biasa digunakan untuk membuat dokumen, surat-surat di kedinasan atau di sekolah kita, terus membuat sebuah cerita atau karya, atau untuk menulis dokumen lainnya. Jadi bisa untuk membuat makalah sekolah atau makalah nanti waktu sudah kuliah. Jadi memang banyak fungsi untuk Microsoft Word ini yang mungkin harus kalian tahu ya nanti karena kalian akan belajar membuat sebuah dokumen. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan singkat tentang pengertian Microsoft Word dan fungsi-fungsinya. Sekarang Bapak berikan tugas yang pertama. Kalian cukup tulis di satu kertas saja, nanti tugas 1 dan tugas 2. Ya, di satu kertas, difoto dan dikirim ke Bapak. Tugas pertamanya adalah apa itu yang dimaksud dengan Microsoft Word. Dan pertanyaan kedua adalah berikan contoh dokumen yang dapat dibuat menggunakan Microsoft Word. Minimal 3 ya. Jadi contoh dokumen yang dapat dibuat dengan Microsoft Word adalah 1, apa, yang kedua apa, dan yang ketiga apa. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang tampilan Microsoft Word. Terdapat beberapa tampilan utama, yaitu Workspace, Ribbon, Quick Access Toolbar, Title Bar, Window Management, Tab Management, Scroll Bar, Status Bar, Ruler, Text Cursor, Page View, dan Account and Share. Jadi di gambar yang Bapak berikan, kalian bisa lihat ya, di situ ada nomor 1 sampai nomor 12 yang Bapak akan jabarkan apa aja fungsi-fungsi dari tampilan tersebut. Jadi nanti di saat kalian praktek, kalian tahu di mana kalian harus mencari fungsinya ya.
Jadi yang pertama adalah workspace atau lembar kerja. Workspace adalah bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan di-print. Jadi workspace ini lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Jadi di saat kalian mau mengerjakan sesuatu, nanti tulisan, gambar, dan lain-lain itu tempatnya ada di workspace. Ya, di nomor 1 itu ya. Bagian yang warna putih, kotak besar, itu adalah workspace. Dan yang kedua adalah ribbon. Ribbon adalah bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word, berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya. Jadi, itu kalian bisa lihat di yang nomor 2, yang di atas itu ya, itu adalah ribbon. Jadi di situ bisa kita lihat ada untuk fungsi, jadi di ribbon itu ada grupnya, ada clipboard, yang pertama itu untuk copy paste, yang kedua font, itu adalah untuk kita memformat atau kita mengedit dari bentuk atau jenis font, terus ukurannya, terus mau bold, italic atau underline, terus mewarnai huruf atau mewarnai background dari huruf itu, atau menghapus format yang ada gitu ya. Itu ada di grup ribbon gitu ya. Di sebelahnya ada paragraf di mana kita bisa center, justify, rata kanan kiri, atau memberi warna untuk backgroundnya, itu juga bisa di paragraf. Dan yang group styles itu fungsinya untuk kita memberi memilih jenis baris gitu. Jadi kalau misal normal atau jenis yang no space, heading 1, jadi heading 1 itu untuk judul, heading 2 itu untuk sub judulnya, dan yang ketiga itu biasanya ada paragraf. Itu di styles. Jadi kalian nanti bisa nggak perlu ribet-ribet untuk setting font dan ukurannya ya, karena kalau misal udah pakai heading 1, biasanya mereka sudah punya format sendiri kayak gitu. Dan itu di atas kalian bisa melihat masih di ribbon juga, itu ada menu file. Menu file merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk manajemen file. Jadi kayak untuk save as, terus untuk membuka dokumen, menyimpan dokumen, mencetak dokumen, itu di menu file. Dan yang kedua adalah menu home. Menu home merupakan menu yang berisi tombol perintah dasar untuk mengedit dokumen yang tadi Bapak sudah jelaskan ya, ada font, margin, terus rata kanan kiri, dan lain-lain. Dan di menu yang ketiga adalah menu insert. Menu insert merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk menyisipkan data, baik itu video, foto, dan yang lainnya. Jadi nanti di menu insert itu kalian kalau misal mau masukkan foto ke dalam dokumen, kalian bisa klik menu insert. Insert itu di dalam bahasa Indonesianya adalah memasukkan ya. Dan yang ketiga adalah menu desain. Menu desain merupakan menu yang berisi tombol untuk melakukan desain lembar kerja seperti border, bingkai, dan lainnya. Jadi kalau misalnya kalian mau mempercantik dokumen kalian bisa klik di menu desain ya. Kalian bisa menambahkan border, bingkai, dan lain-lain. Terus di menu layout itu merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk mengatur format kertas dan tulisan, seperti ukuran kertas, kolom, dan lain-lain. Jadi kalau misal kalian mau cetak, kalian harus setting atau rubah dulu ukuran kertasnya sesuai yang ada di mesin printer tersebut. Ya, jadi nanti seperti margin dan lain-lain itu ada di layout juga. Dan menu reference merupakan menu yang berisi tombol perintah terkait referensi seperti citasi, daftar pustaka, footnote, daftar isi, dan lainnya. Jadi misal kalian membuat sebuah makalah ya, atau karya tulis,
Biasanya di kelas tinggi atau di SMP itu kalian udah mulai buat. Nah, untuk citasi, daftar pustaka, footnote, daftar isi itu kalian bisa langsung dari menu reference. Jadi nggak perlu bikin manual. Di situ sudah ada template-nya, kalian tinggal memasukkan saja. Dan menu mailing merupakan menu yang berisi tombol perintah guna melakukan manajemen email dan surat. Jadi dokumen ini bisa kalian kirim atau ekspor, dikeluarkan dalam bentuk email gitu ya. Dan untuk menu review ini merupakan menu yang berisi perintah terkait auditing dan review tulisan. Jadi kalian bisa mereview itu adalah melihat kembali ya. Jadi sebelum publish atau sebelum tulisan itu selesai untuk di print, kalian bisa menggunakan review ini untuk cek spelling, penulisan juga dan bahasanya juga gitu. Dan di menu view merupakan menu yang berisi perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Word, seperti menyembunyikan atau menampilkan navigation panel dan lainnya. Jadi di menu view itu kalian bisa rubah sesuai keinginan kalian. Dan yang nomor 3 adalah Quick Access Toolbar. Itu adalah bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan. Jadi kalau misal kalian sering menggunakan menu, salah satu menu dari itu, nah Quick Access Toolbar ini bisa membantu kalian gitu. Pengguna juga dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Jadi kalau misal kalian pengen ada di akses toolbar itu untuk fontnya atau apa, bisa kalian masukkan ya untuk menu-menunya. Title bar adalah bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Pada dokumen di atas dapat diketahui nama dokumen adalah dokumen 1. Jadi kalian harus lihat di bagian nomor 4. Untuk file yang baru dibuat biasanya bertuliskan dokumen 1. Dan nanti setelah kalian save filenya atau simpan filenya, otomatis di title bar ini akan berubah mengikuti nama file yang kalian tulis. Misal Bapak perintahkan untuk simpan file nama siswa terus tugas 1 gitu ya. Nanti di title bar ini juga akan berubah namanya sesuai dengan nama filenya. Dan yang nomor 5 adalah kontrol jendela atau window management. Ini basic atau yang sederhana, tapi kalian juga harus tahu gitu ya. Di window management ini berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Di situ ada 4 tombol. Yang pertama adalah ribbon display option, minimize, restore, atau don't maximize, dan close yang terakhir. Jadi untuk yang simple atau yang sering kita pakai itu yang strip di nomor 2 itu untuk minimize atau mengecilkan tampilan ya. Yang di tengah itu untuk maximize, untuk memperbesar. Jadi kalau misal kalian tampilannya kecil gitu ya, kalian klik yang maximize. Dan yang terakhir adalah tombol yang X atau close, itu fungsinya untuk menutup dokumen. Masuk ke tampilan 6, tab management. Tab management adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk manajemen tabulasi tulisan. Dan yang nomor 7 yang tidak kalah pentingnya, vertical scroll bar atau horizontal scroll bar itu fungsinya untuk menggerakkan workspace atau lembar kerja. Kalau yang horizontal itu untuk ke kiri dan ke kanan, dan yang vertikal adalah untuk ke bawah dan ke atas. Itu fungsinya. Jadi kalau misal kalian sudah menulis sampai bawah, kalian ingin melihat yang ke atas,
Bisa klik scroll barnya atau menggunakan scroll yang ada di mouse. Sekarang yang nomor 8 ya, yang horizontal ruler dan vertikal. Jadi terdapat dua ruler ya, di atas dan di kiri. Nah, ruler ini berguna untuk mengukur lembar kerja kalian. Jadi biasanya ini mengikuti ukuran kertasnya. Kalau misal A4 itu 21 cm dan untuk vertikalnya itu 29. Ya, kalian bisa ukur sesuai keinginan kalian atau sesuai format yang Bapak berikan. Yang nomor 9 adalah status bar. Status bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Jadi kalian sedang mengerjakan apa, atau di situ ada counter atau penghitung kata. Jadi kalian sudah menulis berapa banyak kata, itu akan tampil di status bar. Dan kalian sudah menggunakan berapa banyak lembar, itu ada di page. Jadi nanti kalau misal kalian mau print, di page itu ada 1 of 12 misalnya, berarti kalian membutuhkan 12 lembar untuk dicetak, kayak gitu. Dan yang nomor 10 adalah page view. Page view adalah fitur kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerjanya. Jadi kalian bisa mengatur zoom in zoom out di page view ini yang di bawah pojok. Misal kalian tulisannya kekecilan, kalian bisa klik tombol plus ya, itu untuk memperbesar, minus itu untuk memperkecil. Jadi di tahun lalu banyak siswa Bapak yang bingung, kenapa ini tulisannya terlalu besar Pak gitu ya. Bukan di masalah ukuran fontnya, tapi yang masalah adalah ukuran lembar kerjanya yang terlalu besar. Jadi normalnya itu adalah 100%. Ya, normalnya itu 100%. Dan lanjut ke nomor 11. Account dan share adalah fitur terbaru dari Microsoft terkait lisensi software, sharing, dan mempermudah manajemen akun pengguna. Ini tidak terlalu penting bagi kita, maksudnya ini belum kita gunakan. Jadi kalian cukup mengetahui aja account dan share ini fungsinya untuk apa. Teks kursor adalah posisi kursor untuk menulis teks pada lembar kerja Microsoft Word. Jadi kalian perhatikan di nomor 12. Itu adalah posisi di mana kalian akan menulis. Jadi kalau misal kursornya nanti ada di sebelah tengah, berarti kalian menulis mulai dari tengah. Kalau di kanan, kalian menulis dari kanan. Seperti itu ya. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang tampilan Microsoft Word. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan yang terakhir adalah tugas untuk yang kedua. Tugasnya adalah sebutkan 3 bagian dalam tampilan Microsoft Word dan jelaskan fungsinya. Tadi Bapak sudah menjelaskan 12 bagian ya untuk di tampilan Microsoft Word. Kalian sebutkan 3 saja dan jelaskan fungsinya untuk apa ya. Untuk jawabannya bisa disatukan dengan tugas pertama dan dikirim ke WhatsApp Bapak untuk batas pengumpulan jam 12 malam. Oke, sekian penjelasan dari Bapak hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.